Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifki, dan pada kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai media sosial. Nah, coba deh, siapa di sini yang nggak tahu dengan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter? Nah, rasanya itu sudah nggak mungkin ya. Media sosial sendiri telah menjadi bagian dari kehidupan kita dan juga menjadi bagian yang tak tergantikan bagi diri kita. Nah, tapi sebenarnya apa sih makna dari media sosial itu sendiri? Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan kita untuk berinteraksi, berbagi konten, dan membangun komunitas di dunia maya. Baik itu foto maupun video, artikel ataupun sekadar status update, semua bisa kita bagikan dengan mudah dan juga cepat. Media sosial juga telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan bahkan berbisnis. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai media sosial. Kita semua tahu bahwa media sosial sangat populer untuk hiburan dan komunikasi. Tetapi, tahukah kalian bahwa media sosial juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan? Perkembangan media sosial telah membuka banyak peluang baru untuk siswa, guru, dan juga institusi pendidikan. Misalnya, platform seperti YouTube maupun TikTok telah digunakan guru untuk membuat berbagai macam konten edukatif yang menarik yang dapat menarik para siswanya untuk bisa belajar. Selain itu, media sosial juga memungkinkan kolaborasi dan diskusi antar siswa yang sebelumnya mungkin sulit dilakukan. Grup belajar di Facebook ataupun WhatsApp, serta forum media sosial lainnya, semuanya membantu siswa untuk saling berbagi ilmu dan juga belajar bersama. Bahkan media sosial juga membantu para guru untuk bisa terhubung dengan siswanya di luar jam kerja mereka. Mereka bisa memberikan tugas serta memantau perkembangan siswa melalui platform-platform ini. Dengan berbagai sumber daya yang edukatif yang tersedia secara online, siswa bisa belajar secara mandiri dan mengeksplorasi topik-topik yang mereka minati lebih dalam. Ini membuat proses belajar menjadi lebih personal dan juga fleksibel. Jadi sudah tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial sendiri telah membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Nah, topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai peluang yang ada di dalam media sosial. Media sosial bukan hanya tentang berbagi foto dan juga status, akan tetapi media sosial telah membuka berbagai peluang baru yang bermanfaat bagi diri kita. Pertama, mari kita bicarakan peluang dari media sosial di dalam bidang bisnis. Media sosial telah menjadi sebuah alat bantu yang sangat efektif untuk bisa mempromosikan produk mereka. Para pebisnis bisa menggunakan media sosial ini untuk bisa menjangkau pelanggan mereka hingga ke tahapan yang lebih luas. Lalu, media sosial juga memungkinkan para bisnis untuk bisa berinteraksi secara langsung melalui media sosial dengan para pelanggan. Tidak hanya bisnis besar, tapi juga usaha kecil dan menengah bisa memanfaatkan media sosial untuk tumbuh dan juga berkembang. Dengan strategi pemasaran yang tepat, mereka bisa mencapai audiens yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian juga peluang di bidang konten kreatif. Media sosial seperti Facebook dan juga Instagram telah melahirkan banyak konten kreatif sukses yang telah membuat berbagai macam karya yang menginspirasi dan juga menghibur banyak orang. Para konten kreator ini juga bisa mendapatkan penghasilan mereka melalui iklan, sponsor, dan juga kerjasama dengan berbagai macam brand tertentu. Kemunculan media sosial telah memberikan platform bagi siapa saja untuk menunjukkan bakat dan juga kreativitas mereka, serta membangun komunitas yang loyal dan suportif, yang mana ini adalah peluang besar bagi mereka yang ingin menjadikan passion mereka sebagai karir. Nah, seperti yang sudah tadi dibahas juga, peluang media sosial ini juga ada di dalam bidang pendidikan. Media sosial telah membuat banyak kemunculan platform pembelajaran seperti kursus online dan juga webinar yang bisa membuat para ahli bisa berinteraksi serta melibatkan mereka dengan jangkauan yang lebih luas. Dan juga membuat kita bisa mendapatkan pembelajaran dengan harga terjangkau dan juga relatif. Dengan begitu banyaknya konten edukatif yang tersedia, kita bisa terus belajar dan meningkatkan keterampilan kita kapan saja dan di mana saja. Ini memberikan kita fleksibilitas untuk bisa belajar sesuai dengan jadwal dan kecepatan kita sendiri. Jadi dari peluang bisnis hingga konten kreatif, media sosial telah membawa banyak peluang yang bisa kita manfaatkan.
Oleh karena itu, sekarang kita perlu tahu apa saja dampak-dampak dari media sosial ini sendiri. Tidak dapat dipungkiri, media sosial membawa banyak peluang dan juga manfaat. Namun, seperti dua sisi mata uang, media sosial juga memiliki dampak positif dan negatif yang perlu kita ketahui. Pertama, mari kita bicarakan dari dampak positifnya. Media sosial telah memudahkan kita untuk bisa bertemu dengan teman serta keluarga kita. Media sosial membuat kita bisa berbagi momen yang penting dan juga membuat kita merasa lebih dekat dengan keluarga yang kita sayang. Dampak positif lainnya adalah peluang untuk membangun jaringan profesional. Menggunakan aplikasi seperti LinkedIn misalnya, yang mana itu memungkinkan kita untuk bisa terhubung dengan rekan kerja, mencari peluang kerja, dan memperluas jaringan bisnis kita. Namun di balik semua manfaat tadi, kita juga perlu waspadai dampak negatifnya. Salah satunya adalah kecanduan. Dengan kita terlalu banyak bermain media sosial, itu dapat mengganggu produktivitas dan juga keseimbangan hidup kita. Selain itu, media sosial juga bisa mengaruhi kesehatan mental kita. Ekspos terhadap konten negatif, cyberbullying, atau tekanan untuk selalu tampil sempurna bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Masalah privasi juga menjadi perhatian. Informasi pribadi yang kita bagikan di media sosial bisa disalahgunakan, dan kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga data diri kita. Jadi, penting untuk kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Karena dengan memahami dampak positif dan juga negatifnya, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan dapat memanfaatkan hal tersebut secara maksimal. Dan juga, mari kita ingat beberapa tips penting dalam bermedia sosial, yaitu dengan membatasi waktu penggunaan media sosial, selalu pilih konten yang bermanfaat, dan juga selalu jaga privasi kita. Dengan begitu, kita bisa menikmati manfaatnya tanpa terjebak dalam sisi negatifnya. Terima kasih bagi yang menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang diberikan tadi dapat bermanfaat agar kita bisa menggunakan media sosial ini dengan lebih bijak. So, jangan lupa like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang menarik lain. Stay tuned.